Pangling sebagai pengisi voice. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai fluida dinamis. Pada kegiatan kali ini, kami akan melakukan praktikum fisika mengenai fluida dinamis, di mana praktikum yang akan kami lakukan yaitu kebocoran air pada botol. Tujuan praktikum ini yaitu untuk menghitung jarak jatuh air ke tanah dan waktu yang dibutuhkan. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fluida dinamis. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah studi tentang fluida yang bergerak dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak seperti fluida statis yang berada dalam keadaan diam. Fluida dinamis melibatkan berbagai aspek aliran seperti kecepatan, tekanan, dan viskositas. Pemahaman tentang fluida dinamis sangat penting dalam berbagai aplikasi, seperti aerodinamika, hidrodinamika, dan rekayasa sistem perpipaan. Karakteristik fluida dinamis. Karakteristik yang pertama yaitu kecepatan aliran. Kecepatan aliran mengukur seberapa cepat fluida bergerak melalui suatu titik. Aliran fluida dapat bersifat laminar atau turbulen, tergantung pada kecepatan dan sifat fluida. Karakteristik yang kedua, kekentalan dan viskositas. Viskositas mempengaruhi aliran fluida. Fluida dengan viskositas lebih tinggi cenderung mengalir lebih lambat, dan viskositas juga mempengaruhi transisi antara aliran laminar dan turbulen. Karakteristik ketiga, tekanan dinamis. Tekanan dalam fluida bergerak dapat berubah tergantung pada kecepatan dan ketinggian aliran. Tekanan dinamis adalah komponen dari total tekanan yang terkait dengan kecepatan aliran. Contoh dari fluida dinamis, salah satunya adalah kebocoran air pada botol aqua. Berikut ini adalah praktik yang kami lakukan menggunakan botol aqua. Pada praktikum ini, tinggi botol yang kami gunakan adalah 23 cm. Pada lubang 1, jarak pancuran airnya adalah 16 cm dan lama waktu yang dibutuhkan sampai airnya habis adalah 27,94 sekon. Pada lubang 2, jarak pancuran airnya adalah 23 cm dan lama waktu yang dibutuhkan sampai airnya habis adalah 35,87 sekon. Pada lubang 3, jarak pancuran airnya adalah 24 cm dan lama waktu yang dibutuhkan sampai airnya habis adalah 25,3 sekon. Sedangkan pada lubang 4, jarak pancuran airnya adalah 13 cm dan lama waktu yang dibutuhkan sampai airnya habis adalah 15,61 sekon. Dari praktikum ini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa lubang paling bawah mengeluarkan semburan air yang paling kuat?
Yang kedua, mengapa tekanan air paling besar pada lubang yang jauh dari permukaan air? Jawaban yang pertama, karena lubang paling bawah mendapatkan tekanan paling besar, yang menyebabkan pancuran airnya paling kuat. Jawaban kedua, karena tekanan zat cair akan menekan ke segala arah dan menuju bagian terbawah. Saat terdapat lubang di bagian bawah, air di bagian atas akan ikut menekan, sehingga membuat air lebih deras dan cepat dibanding lubang pada atas. Kesimpulan, semakin dalam botol dilubangi, maka semakin deras air keluar. Sebaliknya, semakin tinggi botol dilubangi, maka semakin kecil pancaran air yang keluar.